Duh, aku pusing banget. Dapat dosen killer, matkul susah. Harusnya kamu tuh bersyukur. Dia killer tuh biar kamu cum laude. Oh gitu. Tapi aku sekarang tuh terbeban banget loh sama masalah keluargaku. Setiap di rumah selalu ngedengerin orang tuaku berantem, saudaraku semua berantem. Aku sampai bingung aku harus ngapain, sampai yang kayak harus ngelerai kah? Atau aku harus diem aja sampai aku bingung harus ngapain. Astaga, itu doang. Kamu nggak lihat aku nih? Aku tuh udah nggak punya teman berantem tahu di rumah. Tapi kamu tahu kan aku punya pacar. Aku berharap di kondisi keluarga aku yang kayak gini, pacar aku tuh bisa ngasih empati, kayak simpati yang baik ke aku, tapi dia malah nggak bisa nunjukin gitu loh, kayak di luar ekspektasi aku. Ya. Udahlah Sah, kamu tuh dari tadi ngeluh terus deh. Tiap kejadian tuh pasti ada kok sisi positifnya, nggak usah kebanyakan ngeluh. Udahlah Sah, fokus aja, fokus sama pikiran positifmu. Gak usah sedih-sedih terus, bawa happy aja hidupmu tuh. Aduh, lama banget tanya ini. Udah lapar dari tadi nih. Masih Padang gak datang-datang nih. Lapar nih. Aduh, ini si Kenneth mana sih? Tadi ku suruh ngambil berkas, dia malah nggak datang-datang. Kamu lihat Kenneth gak? Saya juga lihat ini. Belum makan. Ah, kamu sih. Udah jam istirahat udah selesai nih. Mikir makan dulu saja. Seharusnya kamu tuh sebagai anggota, harusnya tuh bisa mengayomi masyarakat. Aduh. Aduh. Kenapa ya? Loh. Aduh. Kenapa ya? Duduk. Ini. Kenapa ya kamu? Aduh. Kenapa ya? Bro. Sakit. Bro, kenapa? Ini tadi kan Bapak ngambil itu, suruh saya ngambil berkas Iya, nih, tak suruh berkasnya tadi. nih. Aman. Nah, terus kan tadi si Bapak ini juga minta dibeli nasi goreng kan. Sepadang. Si Padang. Ah. Si Padang. Nah, ya udah tuh di seberangnya kan ada nasi Padang tuh di depan kantor tuh. Nah, udah aku beliin. Udah kan udah beli. Kenapa nggak beli sendiri? Nah, tahu tuh dia nyuruh-nyuruh mulu tuh. Dia kena anu tuh. Ya kan mau perkeluarkan. Kamu? Nitip Saya pecat aja. kamu tuh gak? Waduh, janganlah. Jadi pecat-pecat ini nggak ada di Aman. ini. Apa itu? Janganlah. Iya di Ya situ. itu. Nah, gitu kan tadi kan udah beli tuh. Nah, habis itu tiba-tiba ada ibu-ibu ya, emang biasa ibu-ibu pulang dari pasar. Ibu. Langsung nabrak. Gitu. Gila tuh ibu-ibu. Tapi kok langsung bisa kayak gini? Iya, kan situ ada P3K-nya. Iya, ada mobil anggota tadi yang Oh, P3K, siap. gitu. Untung anggota ada anjir. Gua masih pusing Iya, aja sih iya. dikit, aduh. Iya. Terus pelakunya tadi kamu lihat nggak? Cewek-cewek sih, Ya, ibu-ibu ibu-ibu gitu. ya cewek-cewek. Siapa tahu kan Siapa ibu-ibu ada yang kode, ada apa lain gitu nggak? iya, nggak ada. Ah. Kita langsung itu aja, langsung ngacir aja. Udah, daripada gini mending kita hibur deh. Udah, ini aja lah ya. Yalah, inilah. Nyanyi dulu. Tapi aku Tipis bisa lah. nyanyi. Iya, terus Soalnya tanganku. ya. Oh, enggak. Iya. Iya. Aduh, yang bisa nyanyi emang saya sendiri. Gak apa toh? Iya, Gak apa toh? Gak apa. Aku Musik. kepalanya sakit, yang penting suara masih Iya. aman. Ini yang kena sini. Kan memuji Tuhan. Sini aman. Senggol. Iya. Siap. Ini kan kantor polisi Kristen kan? Woi. Ayo musik. Kami Siap. nggak Nyanyi jadi, dulu. nggak jadi. Udah, Pak. Nyanyi. Come on. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Oh, oh, oh.
kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Belum. Iya. Udah terasa Gitu. ekspre tadi. Langsung ekspre nih kayaknya. Udah terhibur? Iya, aduh. Aman Jadi tuh. haus. Ada minum nggak di sini ya? Ada nih, Oh, satu iya nih. kayaknya. Pas banget ya. Haus ya, Emang pas anggota-anggota kita tuh sering ketinggalan makan di sini sih. Emang harus di Ketahuan nih disiplin jadi sih. sering makan kan kita sini. Iya nih, ini udah jam istirahat udah lewat loh. Kamu kok makan lagi? Tahu Boleh tuh lah. dia tuh. Nanti. Tuh cek aja tuh perutnya tuh, isinya Tahu, nasi aku padang yang semua. ambilin. Lapar. Oh sampai lupa. Iya, gimana? Ada gimana? Ada gimana? Masih batuk kan? Iya. Sama. Ada gimana si cewek tadi? Iya, tadi cewek tadi tuh kan dia nabrak kan ya. Nah. Nah, terus tiba-tiba dia langsung ngacir aja. Iya, sumpah. Untung tadi ada Sumpah. anggota yang lain kan dia ngejar kan. Tapi gua inget ininya nih. Nomor polisinya. Plat. Platnya Nah, tuh platnya. ntar. Orang Jakarta sih, emang B, orang berarti Jakarta. B. Iya, B. B itu Kayaknya orang Bekasi deh. Iya, emang Orang deh. Bekasi nggak sih? Bekasi. Iya, soalnya katanya tuh kalau Bekasi tuh part belakangnya tuh 3 huruf. Oh iya. Gitu, tapi sini nggak 3 Oke, huruf sih. Dua. Kayaknya tuh depannya B. Mm-mm. Terus apa ya? Oh, 4, Mm-mm. 1, Hmm? 3, 1. Kok aku tahu itu kata-katanya? Nah, terus belakangnya tuh kayaknya sesuai sama nama yang nabrak. Oh iya. ES kayaknya. Oh. Waduh. Oke, aku tahu tuh siapa tuh. Pasti aktif. Kok tahu? Bapak bisa nerawang? Iya dong. Komandan kan nomor 1 di sini. Itu harus. Siap. Pusing. Ya kita telepon dulu, tim patroli dulu ya. Cobalah cari aja tuh. Orang Bekasi sih. Kepada tim, masuk. Kepada tim. Tolong carikan saya motor yang dia punya plat itu B4131 ESA, kayaknya itu. Kayaknya ya. Kamu cariin dulu. Nggak ada A-nya. Oh, gak ada A-nya. Iya. Oh, langsung ES kok. doang. Tadi langsung ya. Iya. Maaf. ES doang. Oh, kamu tahu siapa orangnya? Langsung dapat. Emang Intel Indonesia itu nomor 1 sih. Oke, siap. Ditunggu ya. Kamu tunggu informasinya. Oke, siap. Terima kasih, Beb. Nah. Malah beb. Pantesan nih. HT ku biasa jatuh-jatuh gitu. Pak. Loh. Siapa ini? Apa ini? Nyangkut. Siapa ini? Pak. Duduk. Pak, maafin saya. Kamu duduk situ. Ya, kamu duduk, situ. duduk. Kamu mau dekat sama kamu. Hei. Sang. Ah, Hah? ini saya dititipin dari depan. Kenapa? Sini Bu, duduk dulu Bu, duduk. Duduk dulu. Saya kayak kenal ya. Atau emang kenal? Mas, kamu kenal, Mas? Nggak tahu sih. Coba kenapa? Kamu kenapa? Istri saya sih lagi LDR saya kebetulan. Kamu Saya kenapa? tuh ceritanya kan bawa motor. Terus tuh saya tuh nyerempet polisi kayaknya. Hah? Kayaknya dia Loh, deh. kayaknya kamu tuh. Tengok jidatnya. Loh. Ternyata ini tuh, yo. pantesan. Ini nih. Orang Bekasi ya? Mau Bekasi ya? Pas banget datang di sini. Pantesan ESB lagi. Iya. Bekasi. Emang Bekasi itu planet lain, emang gak ada aturan sedikit Bekasi. Apa sih Ibu? Ada, Ini Ibu lihat ini nggak? Ini lihat dulu. Aduh. Ini Kasian saya loh, dibilangin kasian loh, sama kasian satpam loh, depan kasian loh. kantor. Masa saya dikira anak naik sepeda? Gimana sih? Udah. Saya ini udah 30 tahun. Ah. Saya masih bisa naik Ibu kenapa sepeda. sih, Ibu? Ibu kenapa? Ya, Bapak salah sendiri. Ngerempet saya. Bapak di depan Pak, sini aja, Pak. Sini, Pak. Aduh, Jangan Pak, sini, nggak apa-apa sini aja, Pak. Iya, Ini, Pak. Pak. Kita jaga deh. Saya nggak mau lihat orang ini dekat-dekat langsung sama saya. Mending Bapak tutupin aja. Jaga deh. Maafin saya. Jaga deh, nggak mau tahu. Saya mau ditangkap polisi. Abis dia tadi pakai seragam polisi kan. Ya iyalah, masa saya Masa pakai polisi? seragam Iyalah. Kak. Jangan mau ke sini. Sini, Iya. mau nasi padang nggak tadi? Nggak tahu. Kamu Untung sih. nasi padangnya nggak tumpah. Berarti Mana kepalanya ada yang mana? hancur. Saya Mana dikasih sederhana tahu. lagi. Harta tetangga saya tuh. Aduh, Kenapa sih Bu sampai Ibu bisa nabrak kayak gitu Bu? Kenapa? saya tuh Pak maafin saya Pak. Udah cerita dulu. Oh, iya. Cerita dulu gimana. Sepeda itu bisa memaafkan tuh dari tulisannya Ibu. Cerita saya dicatat nggak? Takut lupa. Ya catet lah. Jadi itu ceritanya gini kan. Ah. Saya tuh banyak masalah gitu di rumah. Aku juga. Kayak sama kerjaan saya banyak masalah. Saya juga banyak masalah. Ini Bapak ini sumber masalahnya. Kamu kerja buat saya ya. Kamu diam. Kamu kerja buat saya. Ingat. Sama
orang tua saya masalah. Jangan dirobek. Jangan juga buang nih. sampah Ini dong. properti. Bu, ibu Kantor. tahu kan ini di sini lagi Kacamata darurat saya tempat gelinding sekarang. sampah. Lah, ibu nggak lihat ini udah patah ini. Lihat ini jadi Sama kayak gini. pasangan Berebutan siapa nih? saya masalah, Mas. Tolong Mas. Iya. Nah, ya sama-sama. Gitu. terus? Mana sih? Saya bingung banget ya, saya ngerasanya kayak aduh, apa ya, saya tuh kayak bingung banget di jalan. Makanya saya nggak lihat bapak ini. Terus ditabrak gitu. Memang Anda kira nih saya ini pusat masalah atau gimana? Iya, saya mau menghilangkan bapak, enggak sih? Bukan dia bukan Saya stress mau zone kan? banyak- Bukan. Karena Ini nama apa sih gitu Pak? aja. Data apa sih? Saya bingung deh, saya dikasihin dari depan. Ya udah, emang orang-orang depan tuh kurang ajar emang mereka. Udah gini aja Pak, sekarang Bapak coba tolong panggil komandan Bapak. Oh iya, orang itu ya? Iya, komandan itu kan paling- Tapi dia Bapak kan mau nggak katanya saya ceritain? Cerita dulu deh. Cerita dulu. Tapi saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar masalah-masalah. Soalnya saya sudah banyak masalah ya, guys. Ya. selain Bapak Bapak mau ini nggak sumber saya masalah, ceritain? saya juga Mohon maaf, masalah. tak terima cerita. Jadi masalah saya tuh ke dia dulu. Baru ke dia. Iya. Kok abang yang kena? Nggak tahu. Emang dunia nggak ada yang tahu ya. Aku telepon dulu ya. Gimana dong? Halo, saya. Bentar. jangan. Aku yang nelpon. Sabar dong. Nggak ada colokannya, Pak. Wireless kayak kamera. Ini modern sekarang ini. Iya, aduh, saya ditelepon mama saya, HP Emang di saya. Bekasi nggak ada yang beginian? Sebentar saya telepon dulu toh. Ya Iya. Allah. Halo. Loh. Halo. Aduh, nomornya cuma. Kamu mau saya penjara atau gimana? Jangan. Saya langsung penjara sedang Udah, Saya penjara aja Pak. lari karena Penjara saya aja nih. takut Kita panggil dipenjara. sipir Penjara penjara langsung, aja Pak penjara langsung. Paulus, Pak Paulus. Itu Pak Paulus kan komandan sipir yang penjara mana? sini. Oh. Kamu mau saya penjara langsung nggak? Mau nggak? Saya tuh lari karena saya nggak Iya. mau di penjara. Makanya saya telepon Saya dulu udah orang banyak yang di mengerti. penjara. Ibu Iya. gini Bu, Ibu kalau mau bekerja sama dengan kami Nggak itu akan mau, lebih saya cepat. cuma mau minta Nah, maaf. berarti Aduh. telepon Pak Paulus aja deh. Bisa diam nggak? Itu penjara ada loh. Aku serius loh sekarang. Kamu tahu nggak sih apa yang aku cinta sama kamu itu? Tahu nggak sih? Apa yang aku lakukan buat kamu? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Saya nggak bisa Pak, saya tahu nangis, Bapak baru backup putus. saya. Jangan dibawa-bawa ke Aduh, sini. maaf Ya banget jangan ya. dibawa-bawa ke sini lah Pak. Kita lagi kerja. Iya. Emang Bener. Harus istri profesional. Bapak yang namanya Ratna itu emang cantik. Ya, Pak. Tapi ya memang harus diikhlaskan. Saya telepon nih kapan kamu saya Ya telepon iya, nanti? telepon aja Ini dari nggak tadi. masalah dari tadi. Saya Kamu masalah lapar masih ada nih. masalah gimana sih? Aduh. Halo Ibu. Ini kita ada aduan Bu. yang nanti loh. Ada aduan yang saya tuh nggak bisa. Bubutan. Otak saya tuh nggak nyondok kata orang Jawa gitu. Oh nyandak. Milih komandanku Makanya- yang kurang, Bu. Gitu. Makanya saya bilang saya kurang kan. Makanya itu Gimana? saya ada ibu itu yang nomor 1 dah pokoknya untuk kami. Aduh. Terbaik dah pokoknya. Makanya itu Bu, apakah ibu bisa datang? Oh bisa. Sekarang. Besok. Hah? Apa yang mending mana Bu? Sekarang aja, saya Sekarang besok aja. kerja. Soalnya ada, Bu. Bentar saya panggil dulu ya. Aduh. Bentar ya. Oke. Makasih ya Bu. Oke, nggak tahu ya. Sakit lagi. Oh, Ya Allah, maaf sakit. ya Allah. Ya Diam Allah. kau. Aduh. Pak, maafin saya, Pak. Gak bisa ini. Ini, Pak. dia tengok. Pak, maafin Waduh. saya, Pak. Nggak bisa mikir ini, aduh. Pak, maafin saya, Pak. Udah. Oh, Mas nih, Mas. Aduh, nitip tisu mulu. Halo. Ibu siapa ini? Aduh, yang bego yang bos. Siapa gue? Pak, ini kamu kenapa, Pak? Saya. Wajahnya begini. Tanyalah sama dia lah. Saya. Ada apa kalian ini? Malas gue jelasinnya. Jadi kamu kenalan dulu, ini kamu namanya siapa? Kenalan. Namanya siapa Anda? Saya Cantika. Cantika. Aduh. oke. Cantika Maharani? Aduh. Iya. Oh, oke. Saya adiknya. Mahal ini. Ini kayaknya Ini, perlu Bu, ini bukan kayaknya dibawa di sini Nggak, loh ini. kayak merasa tidak ada masalah ya. Banyak, Pak. Wah. Jadi, Oke. Ibu mau berbicara dengan komandan ini atau dengan sipir penjara Bapak Paulus? Nah, ya, Bisa ibu saya aja deh. teleponkan kebetulan. Oke. Cewek. Oke. Begitu. Ini lihat nih, ini pasti sebelah lagi dimarahin Bapak Paulus Lagi nih. heart to heart. Kedengaran nih suaranya dari sampai sini. Tolong dilanjutkan, Bu. Silakan. Apa yang mau kamu sampaikan ini? Saya berasa di BK nih, Bu, sekarang. Jadi, Bu, saya kan banyak masalah. Saya tuh udah cerita ke semua orang, kayak ke teman saya, ke orang tua saya, Alah, ke gitu pacar aja. saya yang kemarin putus, saya udah cerita. Nggak penting. Nah, kayak gitu tuh responnya. Bapak-bapak kita kalau mau Lebih penting dengarkan ini. semuanya penting ya di ruangan ini ya teman-teman ya. Karena kita mau masalahnya cepat selesai, satu-satu nih bicaranya. Ibu
Pertama saya mau tahu dulu. Saya mau tahu dulu, Ibu di ruangan ini ada apa? Masalah awalnya tuh Saya kenapa? nabrak dia, kamu lihat deh kasusnya. Oke. Jadi Ini kasus utama ini. ibu tuh nabrak saya terus masalahnya kemana-mana gitu ya? Malah curhat ibu ini. Dia jadi mau konseling. Oh, oke. Mau konseling. Baiklah. Silakan diceritakan. Kita Itu, dengarkan. Intinya saya tuh banyak masalah deh, pokoknya semua aspek kehidupan saya asik. Itu masalah semua, Bu. Terus kayak Oke. saya tuh cerita kan ke orang-orang terdekat. Selalu Pak, mereka sabar dulu, Pak. Iya, Pak. Kita dengarkan. Bapak berisik dong, Bapak Bapak. tulis pakai pulpen aja, Pak. Iya. Bapak Tulis berisik. tangan aja, Pak. Aduh, lembur lagi nih. Udah Habis ditabrak. kecelakaan loh. Aduh. Maafin saya, Pak. Anda ini. Silakan lanjut. Terus habis itu kan saya cerita gitu kan, Bu. Terus orang-orang tuh pada bilang gini, "Alah, kamu tuh ya Cantika, kamu tuh apa sih? Kamu tuh nggak biasa aja lah, itu tuh wajar. Kamu lihat tuh. aja. Kamu lihat tuh, saya cantik, Pak. Kamu lihat tuh mereka. Tuh lebih tuh dari kamu gitu." Terus saya cerita ke orang tua saya. Misalnya nilai saya jelek ya. Nilai aku jelek gini. Mereka tuh responnya, "Gimana sih kamu tuh nggak belajar? Kamu lihat anak tetangga." Saya mah dikepret. Aduh, saya bingung Kerotan. banget. Saya ngerasanya tuh kayak banyak masalah. Hmm. Kayak apa ya? Kayak saya ngerasa jadi kayak tuh saya tuh kesannya kayak, oh oke deh gue yang salah. Oke deh saya yang nggak bersyukur. Kayak dengan apa yang saya punya, semua orang tuh kayak setiap saya ceritain tuh kayak gitu, Bu. Itu intinya, Bu. Lebih Lalu penting judi. hubungannya sama kejadian tabrak lari ini tadi apa itu? Gara-gara saya mikirin itu, Bu, kan saya bengong kan, Bu, kan kayak yang mungkin gue kayak gini ya kurang dan lain-lain. Bapak tolong. Nah terus maaf ya, Pak. Pak tuh, Bu. Habis tuh Ini terus Ibu. habis itu kan kamu yang berisik dari tadi, Pak. Nah terus habis itu saya nggak lihat dia lewat. Ya udah deh, karena saya bengong, nah ada Mak Der, dia jatuh. Kecelakaan Iya, lah. Dia jatuh sendiri, saya tabrak tadi, Bu. Jatuhnya sendiri, saya nggak bantuin dia Tolong jatuh. tampilkan reka adegannya ya. Ada. Jangan, saya selalu anarkis dan jelek, nggak seperti nama saya, Oke, Cantika. saya rekap dulu ya. Saya rekap dulu. Jadi, kamu merasa bahwa kamu punya begitu banyak permasalahan dalam hidup. Lalu ketika kamu mengalami permasalahan-permasalahan itu, banyak emosi-emosi negatif yang kamu rasa. Hanya orang tua kamu, pacar kamu, mereka Udah bukan pacar. Oh, udah mantan pacar. Oke. Baru Mantan putus pacar 3 kamu. minggu yang lalu tuh. Semua orang-orang yang lain yang ada di sekeliling kamu itu berusaha untuk bilang ke kamu bahwa harusnya tuh kamu bisa bersyukur begitu ya. Ada orang lain yang lebih menderita daripada kamu, begitu Benar, ya. dengar oh ya itu. ampun Ibu, Oke. benar banget Ibu, saya agak kenceng ya Bu. Aduh, saya nggak Nggak dengar suara apa-apa. saya sendiri, Bu. Oke, ya. Jadi kamu merasa akhirnya Mana kok sih ini betul air mata ya, nggak keluar, gitu ya. sampai habis air mata saya, Bu. Habis nih ini. Iya, aduh. Ganti. Bu, ini 1.000 loh, Bu. Iya, gimana sih Bu? Ya Terus kita saya kita biar tolong Pak disingkirkan Iya, aja disingkirkan biar nggak dulu. nyampah Pak, nanti Biar nggak habis banyak tisu kita pakai ya. data aja. baiklah. Tolong di reuse dan reduce ya. Iya, ini nanti saya jadi pupuk. Tisunya. Gimana Bu? Tolongin. Sabar. Jadi kamu akhirnya merasa bersalah dengan perasaan-perasaan yang kamu rasakan, begitu ya? Orang lain maksudnya mungkin baik gitu, bahwa mau menguatkan kamu, tapi pilihan kata-katanya akhirnya membuat kamu merasa kamu kok kayaknya nggak bersyukur gitu ya? Kok kayaknya nggak Kristen nih gitu ya? Kok kayaknya nggak bergantung sama Tuhan, begitu? Oh, nah kalau ini kayaknya deket nih sama yang namanya toxic positivity. Apa itu? Saya baru pernah dengar ini. Tapi baru dengar. Emang apa itu, Bu? Kalian belum pernah Apa itu? dengar? Apa itu? Saya baru pernah dengar ini. Toxic Dia positivity. nanya saya Bu. Tapi saya sering dengar tuh, waktu itu ada siapa ya di gereja saya namanya Pendeta Osa kalau nggak salah. Oke. Saya ngomongin itu tuh. Bilang apa? Tentang apa? Toxic juga? Toxic Dia kan relationship saya atau tuh apa? pelayanan di gereja tuh tim medsos kan. Nah, saya disuruh buat konten itu. Nah masalahnya dia nyuruh-nyuruh doang terus kayak ngomong alah gitu aja. Oke. Itu kayaknya saya deh, bukan pendeta saya. Oh, itu kamu ya. Kita segereja deh Itu Bu. apa tuh, Bu? Coba dijelaskan tuh, Bu.
Ya, seperti yang tadi ya, toxic positivity datang dari dua kata, toxic dan positivity. Tapi mereka berdua ini kayak paradoks buat satu sama lain. Yang satu toxic dari bahasanya aja kita udah bisa tahu bahwa ini sesuatu yang sebenarnya nggak Beracun gitu beracun ya, nggak emang beracun. berguna, negatif cenderung gitu. Racun Sedangkan dunia, kan? positivity ya positif, sesuatu yang memberi input baik yang nilainya itu atau kesannya itu positif begitu. Berlawanan banget dengan toksik. Tapi kedua ini sebenarnya ketika disatukan ya kita lihat tadi jadi paradoks buat satu sama lain. Dan ada asumsi. Jadi kalau orang kita dengar kata toxic positivity itu sebenarnya asumsi, orang berasumsi bahwa kalau kita punya permasalahan-permasalahan dalam hidup, segala permasalahan dalam hidup itu bisa diselesaikan dengan mindset yang positif gitu, dengan mindset yang positif. Jadi ketika kita bicara tentang masalah-masalah dalam hidup, semua permasalahan itu bisa selesai kalau kita punya cara berpikir negatif. Sehingga ekstrimnya adalah perasaan-perasaan negatif yang kita punya itu harus dihilangkan. Misalnya nih, contoh gitu. Satu orang dalam keluarga kita misalnya kehilangan pekerjaan. Nah, kehilangan pekerjaan itu kan sebenarnya peristiwa yang Buruk, menyedihkan ya. yang Betul, buruk betul. ya, yang tidak menyenangkan gitu. Tapi nanti cara kita menguatkan orang lain, ya kamu tuh bersyukur tuh, meskipun dipecat kamu masih dapat pesangon gitu. Kalau aku dulu nggak gitu loh, gitu. Aku tuh bahkan lebih buruk daripada kamu. Aku dipecat aja nggak dapat apa-apa gitu. Jadi seolah-olah kita nggak diberi ruang untuk merasakan kesedihan karena kehilangan pekerjaan gitu. Betul, Nah, betul, yang betul. seperti itu. Banyak tuh tetangga saya tuh yang suka kayak gitu tuh. Iya ya. Parah tuh memang. Ini kan yang bermasalah saya, Pak. Oke. Nah, Tapi kan sama aja. Bapak Jadi- kayaknya data Bapak lebih menarik deh. Saya Iya, nggak emang bisa saya kan percaya. selalu menarik. Wow, saya cantik selalu. ya, namanya cantika ya. Nama Oke. doanya cantik. Bapak toksik banget deh. Kasih contoh dong. Oke, jadi kalau kita bicara tentang toxic positivity ini, sekali lagi dia sebenarnya nggak sungguh-sungguh bisa menyelesaikan permasalahan. Justru sebaliknya nambah masalah baru nanti gitu. Karena apa? Perasaannya. Jadi gini, kita tuh manusia kan hidupnya tuh naik turun ya, ups and down. Banyak masalah-masalah yang juga membuat kita merasakan energi atau perasaan-perasaan negatif. Perasaan sakit juga. Perasaan sakit juga ya, itu perasaan sakit tuh berarti kan negatif ya Iya. gitu. Kalau yang positif berarti yang bahagia, yang menyenangkan gitu. Kalau di toxic positivity ini mereka bilang kita sebaiknya tuh menyingkirkan perasaan-perasaan negatif itu. Jangan perasaan sedih diabaikan gitu, ditekan, jangan dianggap eksis gitu. Akhirnya seperti yang mungkin kamu alami itu gitu, ketika kamu punya masalah gitu, kamu tidak sempat kan menghadapi perasaan sedihmu, perasaan kecewamu atau perasaan sakitmu, malahan kamu disuruh untuk melihat silver lining daripada permasalahanmu, lihat manfaat atau kebaikan-kebaikan yang terjadi di balik permasalahanmu itu, keuntungan-keuntungannya, sehingga kamu nggak punya waktu untuk proses perasaanmu, nggak punya waktu untuk menghadapi kedukaanmu dan kesedihanmu gitu. Akhirnya karena kamu tekan perasaanmu, kamu timbul masalah baru. Salah satunya mungkin ini ya, nggak konsentrasi, akhirnya kamu nabrak orang Nah, deh. terus dampaknya gitu. tuh gimana? Ini kan tadi katanya gara-gara dia punya masalah jadinya nggak fokus tuh jadi nabrak saya. Nah, mungkin kan kalau orang-orang di luar sana kan juga ada yang punya masalah nih ya Bu ya. Nih. ya. Nah itu kan contohnya tuh gimana tuh yang dampak-dampak dari ketika dalam lingkungan-lingkungannya kayak tadi Bu Cantika ini, dampaknya secara luasnya gimana nih Bu? Oke, jadi kayak secara umum misalnya ya, ketika akhirnya kita dipaksa untuk menekan gitu ya emosi negatif, padahal kita ini kan manusia punya kemampuan untuk merasa, dan perasaan positif atau perasaan negatif itu adalah bagian dari kita gitu, itu real yang kita rasakan. Jadi nggak bisa, harusnya sih idealnya ya harus diterima, harus dirasakan, harus duduk bersama dengan perasaan itu supaya bisa diproses dengan benar. Tapi kalau kita tolak, kita tekan perasaan-perasaan itu atau kita abaikan, justru sebenarnya menyebabkan dampak-dampak yang negatif, bukannya nyelesain masalah kayak saya bilang tadi, nambah masalah. Contohnya nih, misalnya terhadap diri sendiri, dampak negatifnya adalah kita karena menekan dan menyangkal perasaan, makanya kelihatan sebenarnya di luar kok kayaknya cool, calm gitu, tapi
ada erupsi di dalam kayak Wah, gitu, ini erupsi nih. perasaan-perasaan, jadi bisa menambah stres kayak kamu kan stres akhirnya gitu, dan bentuknya tuh bisa macam-macam gitu. Kalau misalnya dalam kehidupan mungkin bisa nggak konsentrasi sebagai mahasiswa ya, kadang nggak konsentrasi belajar justru gitu, pertengkaran dalam hubungan gitu, itu bisa memicu gitu kan gitu. Atau kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kita bisa lihat orang-orang yang fake smile gitu, tapi sebenarnya mereka tuh nggak benar-benar bahagia gitu, karena nipu diri sendiri kan, nipu perasaan sendiri. Jadi fake smile, atau kalau teman-teman sering lihat plastic person nih gitu, plastic people nih ya, iya gitu. Jadi nggak Korea. beneran, Aduh, nggak jangan orang sebut merek Korea dong. yang plastic operator, no gitu. Jadi memang nggak otentik orangnya gitu. Atau di kantor bisa jadi yes man gitu, atau yes woman, karena itu bukan. Wah, bisa saya itu. ekstrim. Wah, bapak ini nih, wah. Gitu Tolong Bu kan. nanti konseling sama bapak ini ya. Tadi. Yang satu lagi ya. Dia ini suka toksik nih ternyata. Nah, bisa sampai ekstrim itu. Tapi kalau kita terhadap orang lain, dalam hal kita berhubungan sama orang lain, bisa jatuh pada sikap misalnya kita tuh nggak empati sama orang lain. Kayak contoh tadi saya bilang orang kehilangan pekerjaan gitu ya. Kehilangan pekerjaan sekalipun dapat pesangon, pekerjaan misalnya dia kerjanya 20 tahun, itu kan hidupnya dia ya. Dia membangun hidupnya dia. Itu kan kehilangan juga dalam hidupnya. Meskipun dikasih duit, tapi kan ada perasaan-perasaan yang nggak bisa dibeli dengan duit kayak gitu. Jadi ketika kita bilang, wah kamu tuh syukur tuh masih dapat pesangon gitu, sedangkan aku nggak dapat pesangon gitu, yang seperti itu. PHK nih dia. Itu sama dengan kita mengecilkan perasaan terluka orang, perasaan sedih orang. Jadi kita nggak empati gitu sebagai manusia. Atau contoh lain misalnya ada orang tua teman kita gitu yang sakit lama lalu meninggal gitu. Waduh. Ya kan, misalnya contoh nih sakit lama lalu meninggal gitu. Kadang-kadang kan kita sering dengar tuh teman-teman kata-kata yang bilang, wah syukur ya, Bebannya sudah hilang gitu kan. bukan ya. Gimana ceritanya kehilangan orang tua beban sudah Ada yang hilang kayak gitu. Bapak Iya. ini. Atau bahasanya kayak gini deh, wah syukur akhirnya sudah terlepas dari sakit penyakit, nggak apa-apa, sekarang orang tua kamu sudah bahagia gitu, misalnya gitu. Ya bener sih memang gitu, sekarang orang tuanya nggak mengalami sakit lagi karena Tapi sudah dipanggil keluarganya pulang. nggak Tapi gitu. kan tetap juga perasaan sakit yang dialami orang itu kan real Iya, ya gitu. iya, Jadi seolah-olah ini kalau kita dengar kalimat-kalimat seperti itu, seolah-olah kayak aku nggak sayang sama keluarga aku, kok kayaknya ngomong kayak gitu hanya Tuhan aja yang sayang, emangnya aku nggak sayang. Nah bisa jadi meninggal seperti satu itu. nggak ngefek kali ya. Nah gitu. Nah ini tadi pas diceritain sama ibu kan contohnya kayak yang orang meninggal itu ya. Nah kadang tuh kita masih suka bedainnya tuh susah antara ini orang bener-bener ngasih dukungan yang positif atau dia sedikit-sedikit ngasih bumbu-bumbu negativitas nih. Oh, maksudnya coba dikasih contoh Iya, nih. contohnya misalnya. bedanya tuh apa? Bedanya antara Gitu. kamu memberi support yang positif dengan kamu sebenarnya toxic positivity Iya, gitu. Oh, betul. oke. Kalau kata kuncinya tuh sebenarnya empati gitu. Kalau orang yang kasih support yang sungguh-sungguh benar, sebenarnya gini, toxic positivity itu tidak selalu datang dari niat jahat gitu ya. Sebenarnya orang mau kasih support seperti keluargamu. Mungkin keluargamu tuh lihat kamu berduka, sedih gitu, sebenarnya mau kasih support gitu. Hanya cara memberi supportnya itu tidak berusaha melihat bahwa apa yang terjadi pada dirimu nih Esa, bahwa itu sebagai sesuatu. Saya Cantika. Oh Cantika, oh ya maaf, saya lupa Capek ya banget. Cantika. Esa katanya nama kembarannya dia. Oh nama kembaran kamu, ya ampun iya. Saya sudah Aduh. cek datanya. Saya ini tadi namaku ada. Cantika, cantik sekali. Soalnya katanya adiknya tuh juga pernah nabrak anggota di sini, Bu. Oh, masa? Jadi emang kayaknya masalahnya ini emang Kaki saya turun patah menurun. ini. Nah, ini nih dia. Oh, oke. Tolonglah Ini kembali. kalau dicabut nih buntung nih. Jadi, Kaki palsu ini. Gitu. Oke. Nah, saya balik lagi di Bu Cantika gitu. Jadi mungkin sebenarnya orang tua Bu Cantika itu niatnya tuh baik, mau beri support gitu. Hanya ketika mau nasihatin kamu, mau beri support, pilihan kalimatnya itu kurang tepat. Sehingga ya jatuhnya tuh kamu merasa bersalah dengan perasaan-perasaan kamu gitu. Merasa kok kayaknya, saya ini ya, kok kayaknya saya
kalau misalnya dalam kasus tertentu bisa ngerasa ih kayaknya saya kurang beriman ini Nah, gitu. ini nih, Saya Bu. kurang beriman nih gitu. Harusnya ya gitu, harusnya kalau kita mau memberi support yang positif gitu, support yang positif itu dengan pertama-tama mengenali bahwa yang kamu rasakan itu real, yang kamu rasakan itu benar gitu, nyata, dan itu tuh harus dihadapi, bukannya disingkirkan begitu ya gitu. Jadi caranya itu adalah dengan, kalau bedanya toxic positivity dengan yang tadi memberi support yang positif gitu, ya lebih kepada ngomong, beri nasihat tuh dengan empati dan nggak menyampingkan perasaan-perasaan kamu. Kalau kamu sedih, ya dibilang apa yang bisa saya bantu untuk kamu gitu, bukannya mengecilkan apa yang kamu rasakan. Ada loh yang lebih sedih dari kamu, atau ada loh yang lebih menderita dari kamu, nggak ngomong seperti itu kira-kira, dan nggak minta kamu bersyukur gitu. Betul. Nah mungkin ini kan dari saya mulu nih yang nanya ya, capek nih ya. Tolong ibu dong, nanya dong. Ibu kan yang punya masalah. Atau mau saya tambahkan masalahnya? Tolong Anda juga berkoordinasi. Ini saya. Ntar lu haus. Oke. Iya. Ini nih masalah-masalah kamu nih, saya dapat catatannya loh tadi, ada beberapa nih gitu. Ya lanjut. Katanya pernah nabrak kucing juga. Oh bukan, ngusir kucing katanya dari kantor mana gitu. Kantor sini kayaknya Pak. Tentang ngusir kucing mana. Kamu tuh gitu. banyak masalah banget ya. Aduh mohon maaf Baca masalahnya ibu ini. Aduh. Kan tadi bukan ngomong soal iman. Masukin kan, lapas Bu? aja Ya, nggak sih? oke. Terus jangan. Terus habis itu ada nggak sih Bu sebenarnya kalau dari iman kita tuh mengajarkan soal atau kayak melarang gitu soal toxic positivity atau gimana gitu? Di Alkitab sih secara langsung tuh nggak ada kata-kata toxic positivity. Ini kan kata-kata yang lebih modern ya. Saya udah tua Bu, nggak tahu. Oh, ya. Alah masih 23 aja. Nggak ada. Tapi kalau kata-kata toxic positivity ini nggak ada ya. Tapi mungkin lebih kepada bagaimana Tuhan kasih contoh yang berkebalikan daripada toxic positivity gitu. Kalau kita lihat sebenarnya ya itu ya, kadang tuh dikaitkan sama orang Kristen. Orang Kristen itu harapannya dalam komunitas tuh bisa saling support, seperti yang tadi Pak Bapaknya ngomong gitu, harus memberi support yang positif, bukan toxic positivity gitu. Memberi support yang positif itu dengan menjadi pribadi yang lebih empati. Nah, Tuhan Yesus itu adalah sosok yang memberikan memberikan contoh tentang bagaimana sebagai manusia kita harus berempati sama orang gitu. Misalnya Tuhan Yesus berempati sama orang yang sakit, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang miskin gitu ya. Orang Itu yang banget Bu, udah miskin. iya, benar gitu. Tekan. Terang Bu kantornya jiba-jiba. Ya Pak, tolong kasihan Pak, dinyalain aja kasihan. Tolong. Enggak Bu, gini aja deh enak seduh. Senja di sore hari lanjut Bu. Ini belum selesai. Tengok nih. Emang nggak bisa konsentrasi saya kena toxic positivity kayaknya nih. Ya, Susah lagi buat nggak? konsentrasi. Kamu tuh memang masih terlalu banyak pikiran. Kamu harus mengurai semua perasaan-perasaan kamu gitu. Iya, Nggak keluar Bu air mata saya dari tadi. kamu perlu mengurai perasaan-perasaan kamu. Kenapa toxic positivity itu yang kadang kita alami itu sangat berbahaya buat kita? Ya karena itu kita nggak pernah bisa jujur dengan apa yang kita rasakan. Cenderung kalau kita stres gitu, ya udah nggak usah pikir positif aja, nanti masalahnya selesai. Harus semangat, harus sukacita kayak gitu. Padahal ya kalau sedih ya harus duduk dengan kesedihan itu. Nah. Gitu. Jangan Kamu naik sedih kan, motor. putus sedih kan, tapi kamu ketawa-ketawa sana sini, Saya udah nangis Bu, gitu. saya udah nangis. Saya kemarin ngobrol di sana loh sama Anda. Loh kalian udah kenal? Ada apa ini? Tolong dijelaskan. Jadi Putus apa jangan jadi sebenarnya tabakan itu cuma. Aduh. Nah terakhir nih Bu, saya masih ada pertanyaan nih. gosip, Kamu masih mau nanya lagi nggak? Nah udah. Nah ini kan sekarang nih termasuk Ibu Cantika ini kan generasi muda nih ya hitungannya. Ya. Nah gimana sih kita ngajarin anak-anak muda nih ya, termasuk di dalam lingkungan saya kan, saya di gereja nih kerjanya nih. Tentang pentingnya gimana sih cara untuk menghormatin dan memahamin emosi-emosi manusia supaya kita tuh juga nggak ngasih tahu orang tuh jadi jatuhnya malah toksik gitu. Gimana? Oke. Jadi sebenarnya harapan tujuan utama gitu ya, kita berkomunitas dalam suatu lingkup gereja gitu, sebenarnya kan supaya tercipta relasi antara
generasi muda yang ada di gereja dengan generasi yang lebih tua juga, pokoknya semua gereja sebagai suatu komunitas itu relasinya sehat gitu ya. Relasinya kalau bahasanya tadi well-beingnya tuh oke gitu ya, bahasanya tuh seperti itu. Nah, tujuan utamanya kan sebenarnya seperti itu. Nah, gimana caranya supaya bisa mencapai itu? Ada banyak hal sebenarnya yang harus kita perhatikan, tapi setidaknya 2 hal yang mau kita tekankan, kan pelan-pelan ya, nggak harus semuanya. Tapi kita pertama tuh bisa belajar 2 hal dulu. Yang pertama, jadilah dirimu sendiri, being authentic gitu. Kalau misalnya ngerasa sedih, ya udah, duduk dengan perasaan sedih. Kenapa ya saya rasa sedih? Cari tahu penyebabnya, rasakan dengan sungguh-sungguh gitu. Seperti itu contohnya, kayak saya ambil kamu putus dari pacar kamu gitu, sedih kan gitu. Nah, rasa sedih itu sebenarnya itu kompas yang menunjukkan arah lain ke perasaan-perasaan kamu. Oh, sedih kenapa? Ya karena ternyata kamu mencintai dia, misalnya kayak gitu. Jadi itu menjadi arah lain lagi. Setelah itu dicari tahu penyebab-penyebabnya gimana supaya apa yang dirasakan ini bisa diproses dengan baik, dan setelah diproses dengan baik kamu bisa bertumbuh dari kejadian itu seperti itu. Oh, ternyata dari hasil memproses itu, dari merasakan sedih, kecewa dan lain sebagainya, kamu menemukan oh ada yang salah dalam cara saya berkomunikasi kemarin, dan itu bisa menuntun kamu ke hal yang lebih baik lagi gitu. Kan kita tuh harapannya jadi orang Kristen tuh sebenarnya harapannya menjadi sama seperti Kristus gitu ya gitu. Dan sejauh yang kita tahu sama-sama, waktu kita jadi Kristen, kita nggak diminta untuk jadi holy gitu, suci kayak malaikat, enggak. Bahkan Tuhan Yesus aja sungguh-sungguh jadi manusia loh gitu. Nah, jadi menerima keberadaan kita sebagai manusia, bahwa kadang kita manusia ya iri gitu, bahwa kadang kita manusia tuh punya perasaan-perasaan benci sama orang, marah sama orang, kesel sama orang, ya itu wajar, itu harus diterima, Mbak Cantika gitu. Jadi terima semua perasaan-perasaan itu, bahwa tahu bahwa oh saya tuh ternyata ada sisi-sisi ini dalam hidup saya dan ada perasaan-perasaan ini, dirangkul itu, diterima, lalu kemudian gimana supaya kamu bisa memproses itu semua gitu. Apa, lihat perasaan dukanya atau perasaan sedihnya itu mengarahkan kamu ke hal apa. Diikuti titik-titik itu, ini seperti titik-titik gitu loh yang mau mengarahkan kita pada hubungan yang lebih baik lagi dengan sesama. Itu yang pertama, jadi pribadi yang otentik, nggak pura-pura, nggak faking smile, nggak faking good, nggak plastic people lah pokoknya istilahnya gitu. Nggak senyum-senyum di sini tapi ngomongin orang di belakang, itu kita nggak pakai yang kayak gitu. Nah gitu. Nah, Nggak ini pakai tuh. Mohon maaf bapak-bapak, kita baru kenal. Catatan masalah sini banyak Kita kan. baru kenal. nah, dari catatan yang sudah kita cek ya, ini kayaknya solusinya cuma satu sih ya. Selain nanti dibinasakan dibina. Mau didoakan. Nah, yang kedua nih sebelum dibinasakan, oh bukan dibina, itu doakan dulu nih, Bu. Nah. Karena nggak ada, soalnya di sini nih bukan tempat untuk konsultasi sebenarnya. Ini kantor polisi, Bu. Antarin saya biar pengakuan dosa. Ibu tuh Bapak sudah maafin saya nggak? Ibu sudah nabrak saya bintang 2 loh harusnya. Di game itu di GTA itu bintang 2 loh. Aduh, saya Untung main- saya nggak manggil teman-teman saya yang bintang 2 itu. Maksudnya apa? Ah, Ibu nggak pernah main GTA sih. Saya mainnya itu Zumba. Udah didoain aja. Tahu Zumba nggak, Pak? Udah, ini udah Zumba. Oh, Zumba. Oh, yang Zumba. Zumba mah mainannya Bapak itu tuh yang Ikut saya gitu. Oke. gitu. Ini udah didoain aja, Bu. Oke. Diruat kalau bisa sekali. Diruat. Jangan berungkat nanti saya, Bu. Oke, mari kita berdoa ya teman-teman. Semoga Bu Cantika juga lebih clear hati dan pikirannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perbincangan pada malam hari ini. Kami belajar tentang toxic positivity dan kami melihat betapa hal itu tidak menolong kami untuk menjadi komunitas yang lebih baik lagi, yang lebih mencintai dengan penuh empati, compassion terhadap satu sama lain. Hari ini kami sadar bahwa kami perlu sungguh-sungguh melihat dan menerima semua emosi-emosi sulit yang kami rasakan. Dan kami belajar bahwa menerima emosi-emosi sulit
emosi-emosi negatif pun positif yang ada dalam hidup kami tidak membuat kami menjadi kurang Kristen. Tapi justru sama seperti Kristus, kami menerima seluruh keberadaan diri kami sebagai manusia, menerima dan melihat diri kami yang seutuhnya, melihat kemanusiaan kami. Dan biarlah pemahaman ini menolong kami Tuhan untuk menjadi komunitas yang lebih baik lagi. Komunitas yang otentik, yang mencintai dengan tulus kasih, sama seperti Kristus mencintai dengan tulus kasih. Ini doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Udah lebih Aduh. baik setelah didoakan. Lebih lega. Mau ke lapas sekarang? Saya kesini biar nggak ditap. Aduh. Saya kesini biar nggak ditangkap. Tangkep. Tapi tetap segala sesuatu itu harus diproses secara hukum. Jangan Bu. Mana saya konseling Karena saya dan Bapak Yersan sudah lapar dan nasi padangnya dapat nggak keburu nasi dingin. Nah, nanti di lapas ya. Katanya Nanti di berak. lapas. Nanti saya teleponkan dulu Bapak Paulus dulu ya. Gitu ya. Nanti ada temannya. Nah, ini. Mau kemana lo? Loh, gimana Aku bawa sih? nasi padang buat kalian loh. Ya. Oke. Saya yang bawa ya. Gimana? Kamu Nasi udah- padang hari ini harganya ini loh. Oh, Aduh, cuma aduh, aduh. cuma Waduh. 2. Udah aman nggak? Ya makannya Ada Bu, Oh, ada Bu. oke. Ibu kan nanti prasmanan. Oh, saya pramana. Ya Oke, udah. baik. Udah aman nggak? Udah aman nggak? Supaya Udah aman nggak? Aman. Kalau gitu kita nyanyi aja ya. ya langsung aja. boleh. Lapar. Dah, kamu kamu tahan di sini. Kamu dulu sini. Pak. Ya, Sekarang main, Bu. cepat. Aduh, saya nggak bisa. Cepat. Sini. Sini. Ini nih Pak saya nitip lah. Itu tisu mulu. Si. Semua. Tisu semua di sini. Karena saya bersyukur akhirnya bisa makan. Maaf ya Pak. Aduh. Ini loh, saya tuh harus nyelesain ini nyanyian satu lagi. Ibu tolong bekerja sama. Akhirnya bisa duduk. Atau nanti ibu mau bernyanyi bersama Bapak Paulus. Udah. Kamu Ayo langsung, karena kita bersyukur, maka kita naikkan syukur kita. Yuk. Cepat. Nyanyi. Nggak di penjara ya? Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Anda saya borgol loh nanti. Diam, tolong. Mau lihat Bu. Saya nggak tahu liriknya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Baiklah. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya, seperti ini. Belum selesai. Sini dulu. Nggak bisa. Saya mau pulang. Saya lapar. Suami saya nungguin. Loh, katanya udah cerai. Ya udah sampai ketemu di gen berikutnya. Dadah. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari,
memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.